Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Nah ini nih, berkelas. Begini komentar super berkelas Alex Pastor usai Malaysia masih belum merespon ajakan duel Erick Thohir. Alhamdulillah, berkah luar biasa hampiri Garuda. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu bocorkan pemain yang dipanggil untuk lawan Timnas Indonesia. Kira-kira pemain mana ya yang dipanggil? Mantap, FIFA hadiahkan hal ini ke Timnas Indonesia. Pemberian spesial sebelum laga krusial versus Cina dan Jepang. Kira-kira apa ya hadiahnya? Simak kabar menariknya. Gerald Vandenburg belusukan ke Jawa Tengah. 9 pemain dalam pantauan Timnas U23 Indonesia. Kira-kira siapa saja ya pemain tersebut? Berikut daftarnya. Mengejutkan, Emil Audero terancam batal debut saat Timnas Indonesia lawan Cina. Patrick Kluivert dapat pesan penting dari kiper Liga Eropa. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Nah ini nih, berkelas. Begini komentar super berkelas Alex Pastor usai Malaysia masih belum merespon ajakan duel Erick Thohir. Langit sepak bola Asia Tenggara kembali diselimuti ketegangan diplomatik berlambang si kulit bundar. Ketika euforia menyelimuti para pendukung Garuda usai deretan kemenangan dan penampilan meyakinkan, sorotan kini tertuju pada satu hal. Ajakan terbuka dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk menggelar duel prestisius dalam agenda FIFA Matchday pada September 2025. Ajakan yang hingga detik ini masih sunyi tanpa jawaban. Sebuah keheningan yang menggugah kecurigaan, menyulut tanda tanya besar, dan membuka celah bagi opini publik yang makin liar. Apakah Malaysia gentar? Apakah FAM sedang menghitung risiko? Ataukah mereka hanya pura-pura tuli di tengah dentuman langkah progresif sepak bola Indonesia? Bagi Indonesia, tantangan sudah dilemparkan. Dalam semangat sportivitas dan rivalitas klasik penuh sejarah, Erick Thohir menaruh undangan itu bukan hanya sebagai bentuk persaudaraan regional, tetapi juga sebagai pembuktian bahwa Garuda kini terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan tentu saja, duel ini bukan sembarang laga. Ini adalah laga yang digandrungi publik, diinginkan oleh sejarah, dan ditunggu-tunggu oleh emosi jutaan pendukung dari dua negara yang tak pernah benar-benar akur di atas lapangan hijau. Namun di tengah kehendak besar tersebut, kabar dari negeri jiran tetap senyap. Tak ada klarifikasi, tak ada pembicaraan, bahkan sepatah kata pun tak muncul dari ruang-ruang resmi FAM. Ini bukan hanya menyiratkan ketidakpastian, tapi juga sebuah isyarat kuat bahwa mungkin, hanya mungkin, Malaysia sedang menimbang sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertandingan persahabatan. Apakah mereka takut kalah? Ataukah mereka menyadari bahwa Timnas Indonesia kini bukanlah Indonesia yang mereka kenal dulu? Alex Pastor, sosok yang kini menjadi tangan kanan pelatih kepala Patrick Kluivert, tak tinggal diam. Dalam sebuah wawancara terbuka, pria asal Belanda yang terkenal dengan pendekatan taktis dan komunikasi lugasnya ini tak segan mengungkap isi hatinya. Dengan gaya khas Eropa yang frontal dan tanpa basa-basi, Pastor berkata lantang, "Lihat, saya bukan orang yang suka bermain dalam ruang abu-abu. Saya datang ke Indonesia bukan hanya untuk duduk manis di pinggir lapangan dan memberi saran. Kami sedang membangun sesuatu yang besar di sini. Kami sedang menyiapkan generasi Garuda yang bisa melawan siapapun, dimanapun. Dan untuk itu, kami butuh pertandingan-pertandingan yang menantang. Kami butuh lawan yang tidak hanya sekadar datang, tapi juga datang dengan niat bertarung, dengan rencana, dengan karakter. Kalau kami sudah resmi mengundang dan tidak ada balasan, ya buat apa kami buang waktu lebih lama lagi? Saya rasa penting untuk meluruskan arah. Kita cari lawan yang pasti-pasti saja. Dunia tidak menunggu mereka yang ragu. Malaysia bisa memutuskan untuk diam, tapi kami akan tetap melangkah. Waktu kami terlalu berharga untuk didiamkan oleh federasi yang bahkan tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Saya dan Patrick sedang menyusun peta permainan jangka panjang. Kami tak akan mengorbankan satu jengkal progres hanya untuk menunggu ego pihak lain.
Pernyataan panjang itu seolah mencerminkan suasana batin seluruh tim pelatih timnas Indonesia. Tak ada lagi ruang untuk basa-basi. Di bawah kepemimpinan Kluivert dan Pastoor, Indonesia bukan hanya ingin bersaing, mereka ingin menjadi ancaman. Dan itu membutuhkan lawan yang sepadan. Jika Malaysia memilih bungkam, maka Indonesia akan mengalihkan fokus pada federasi-federasi yang siap menyambut tantangan. Dunia luas, dan Garuda tak boleh terkurung nostalgia Asia Tenggara semata. Apa yang diungkapkan Pastoor seolah menjadi gambaran betapa seriusnya Indonesia mempersiapkan agenda FIFA Matchday sebagai bagian dari peta jalan menuju kemapanan sepak bola global. Patrick Kluivert yang sudah debut gemilang saat menghadapi Australia dan Bahrain di FIFA Matchday Maret lalu, kini tengah membangun kekuatan tim dengan sistematis. Dibantu oleh Pastoor, mereka menatap laga uji coba bukan sekadar sebagai formalitas atau rutinitas, melainkan medan pertarungan penting untuk menyempurnakan organisasi permainan dan penguatan mental. Di balik sikap FAM yang membisu, Indonesia justru berlari kencang. Tawaran untuk beruji coba bukan hanya dilempar ke Malaysia. Federasi sepak bola lainnya juga diajak. Namun ajakan khusus kepada Malaysia sejatinya menyimpan niat besar, menghidupkan kembali aura rivalitas yang selama ini menjadi bara dalam bara kompetisi Asia Tenggara. Sebuah rivalitas yang selalu menjanjikan drama, ketegangan, dan magnet besar untuk pemirsa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. FAM seperti kehilangan semangat. Tak ada klarifikasi, apalagi jadwal. Tak ada sinyal kesiapan, seolah mereka masih menimbang-nimbang sebuah undangan yang sebenarnya bisa menjadi laga bersejarah. Di tengah kebangkitan timnas Indonesia, ketidaksiapan ini bukan hanya memalukan, tapi juga menyedihkan. Para pecinta sepak bola dari kedua negara menunggu. Mereka ingin melihat duel klasik yang dulu pernah mengguncang stadion. Tapi kali ini, yang satu sudah siap tempur, yang satu lagi masih berkutat dalam diam. Tentu, tidak semua akan memahami bahwa laga persahabatan pun bisa menjadi tolok ukur kemajuan. Tapi bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, ini lebih dari sekadar laga biasa. Ini adalah bagian dari simulasi besar menghadapi tantangan sejati yang akan datang. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan melawan Cina dan Jepang, dua kekuatan Asia yang tidak bisa dianggap enteng. Maka setiap detik persiapan menjadi krusial. Setiap laga uji coba adalah cermin. Dan bila Malaysia tak sanggup menjadi cermin yang jernih, Indonesia akan mencari refleksi yang lebih pantas di tempat lain. Sayangnya, narasi ini tidak dibangun dengan kesetaraan. Ketika satu pihak melaju dengan visi dan strategi, pihak lain justru terlihat stagnan. Ini bukan tentang arogansi atau klaim sepihak, tapi tentang realitas objektif dari dua federasi yang kini menempuh jalur yang sangat berbeda. PSSI sedang bersinar, FAM malah seakan-akan mati lampu. Dan publik mulai kehilangan kesabaran. Di media sosial, desakan demi desakan mengalir. Supporter Malaysia ditagih oleh sesama fans mereka sendiri. Mengapa FAM diam? Mengapa menolak pertandingan yang akan sangat berarti ini? Di sisi lain, supporter Indonesia justru makin solid. Mereka menyambut setiap perkembangan dengan penuh antusiasme. Apalagi, sejak kehadiran para pemain naturalisasi seperti Ula Romeni, Joey Pelupesi, dan Dean James, Garuda terlihat makin menakutkan di atas kertas. Erick Thohir sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Dengan elegan namun tegas, ia terus melanjutkan langkahnya. Jika Malaysia tak kunjung memberi jawaban, maka Indonesia akan beranjak. Tak perlu memohon, tak perlu menunggu. Karena waktu berjalan dan target besar telah ditetapkan. Menembus putaran final Piala Dunia 2026. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat momen ini bukan sebagai bentuk penolakan, tapi sebagai titik belok. Titik di mana Indonesia melangkah sendirian ke panggung yang lebih tinggi, sementara Malaysia memilih untuk berdiri di pinggir panggung, menonton dalam keraguan. Tapi sejarah juga mengajarkan kita satu hal. Yang menolak tantangan hari ini, bisa jadi akan menyesal esok hari. Apakah kalian setuju jika sepak bola seharusnya menjadi panggung keberanian, bukan ketakutan? Apakah kalian sepakat bahwa setiap tantangan yang datang mestinya dijawab dengan nyali, bukan diam? Jika Garuda telah menghamparkan undangan dengan segala kehormatan, tidakkah sudah sepatutnya pihak di seberang menjawab, entah dengan kesiapan atau keberanian untuk berkata tidak? Tapi diam hanyalah bentuk lain dari penolakan. Dan kini,
Kami bertanya pada kalian, para pecinta sepak bola sejati, yang darahnya mengalir bersama peluit dan derap sepatu di atas rumput hijau, masihkah kita harus menunggu mereka yang tak ingin datang? Atau sudah saatnya Garuda mengepakkan sayap lebih lebar, menjelajahi langit yang lebih tinggi, melawan mereka yang benar-benar ingin bertempur, bukan sekadar bersembunyi dalam bayang sejarah? Karena waktu terus melaju, dan sejarah hanya berpihak pada mereka yang berani. Apakah kalian setuju? Jika Garuda tak lagi menoleh ke belakang, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah, berkah luar biasa hampiri Garuda. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu bocorkan pemain yang dipanggil untuk lawan timnas Indonesia. Kira-kira pemain mana ya yang dipanggil? Alhamdulillah. Itulah seruan pertama yang keluar dari mulut para pecinta sepak bola tanah air begitu mendengar kabar mengejutkan dari Jepang. Di saat timnas Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi duel maha penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah sinyal positif datang dari negeri matahari terbit. Hajime Moriyasu, pelatih kepala tim Samurai Biru, membuka sedikit tabir rencananya menjelang laga kontra Garuda pada 10 Juni 2025 mendatang di Suita City Football Stadium, Jepang. Dan ternyata, kabar itu mengandung berkah luar biasa yang tak disangka-sangka. Jepang kemungkinan besar tidak akan menurunkan kekuatan penuh mereka, dan memilih memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda serta pelapis. Bagi Indonesia, ini adalah momen emas yang tidak boleh disia-siakan, sebuah celah kecil dalam tembok baja raksasa yang selama ini sulit ditembus. Dalam pernyataannya kepada media Jepang, Moriyasu secara tersirat menyebutkan bahwa ia ingin mempertimbangkan menit bermain dan kondisi fisik para pemain sebelum menentukan skuad untuk 2 pertandingan terakhir di grup. Dengan Jepang yang sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat koleksi 20 poin tanpa celah, 2 laga tersisa, kontra Australia di Perth dan Indonesia di Suita, tak lagi memiliki beban krusial bagi mereka. Artinya, mereka bebas bereksperimen, bebas merotasi, bebas menurunkan pemain yang belum tentu masuk ke skuad utama. Dan di sanalah peluang Indonesia tersembunyi, berkilau dalam celah tipis antara strategi dan ketenangan. Bukan tanpa alasan Moriyasu memilih langkah itu. Kompetisi di Eropa sudah usai, dan mayoritas pemain inti Jepang berasal dari klub-klub top di benua biru. Tak sedikit dari mereka yang mengalami kelelahan, bahkan cedera. Mengambil risiko dengan memaksa mereka turun di laga yang tak menentukan adalah perjudian yang tidak perlu. Oleh sebab itu, staf kepelatihan Jepang tengah berkomunikasi dengan para pemain serta klub mereka untuk mengecek kebugaran dan kesiapan. Dari sana pula muncul niat Moriyasu untuk menguji pemain-pemain baru, memperluas jangkauan taktik, dan mematangkan sistem permainan dengan wajah-wajah muda yang haus pengalaman. Namun di balik pernyataan yang tampak tenang itu, tersimpan sesuatu yang jauh lebih menguntungkan Indonesia. Jika Jepang benar-benar menurunkan pemain lapis kedua, maka perbedaan kualitas dengan skuad utama jelas terlihat. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda. Timnas Indonesia saat ini berada dalam performa yang semakin matang, dengan skuad yang mulai solid dan penuh semangat juang. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Ula Romeni, Dean James, hingga Joey Pelupesi telah mempertebal kualitas lini tengah dan pertahanan. Sementara itu, barisan penyerang Indonesia semakin tajam, dengan kombinasi pemain muda dan pengalaman yang terus diasah oleh Kluivert. Bayangkan jika skuad terbaik Indonesia menghadapi skuad eksperimen Jepang. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah peluang emas. Ini adalah jalan terang yang terbuka lebar menuju babak berikutnya. Peluang untuk mencatatkan sejarah sebagai salah satu wakil Asia Tenggara di pentas Piala Dunia. Sudah terlalu lama Garuda bermimpi. Sudah terlalu lama Indonesia menunggu momen seperti ini. Dan kini, ketika langit Jepang mulai membuka tirai berkahnya, Garuda harus terbang lebih tinggi. Tak hanya itu. Dalam laga sebelumnya, Jepang menunjukkan dominasi mutlak di setiap pertandingan grup. Mereka menggilas siapapun yang ada di hadapan mereka tanpa ampun. Tapi saat mereka menurunkan intensitas, ketika mereka memutuskan untuk bermain aman, maka itu adalah isyarat bagi lawan mereka untuk bergerak lebih agresif. Dan Indonesia, dengan segala semangat kebangsaannya, harus menjadi tim yang paling siap menyambut situasi ini. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat di atas kertas. Ini adalah soal siapa yang lebih lapar, siapa yang lebih siap mengorbankan segalanya di lapangan demi mengharumkan nama bangsa. PSSI dan tim pelatih tentu telah mengendus aroma peluang ini. Mereka tahu,
bahwa pertandingan di Suita nanti bukan sekadar pertandingan fase grup. Ini adalah final yang sesungguhnya. Inilah saatnya membalas semua keraguan yang pernah disematkan pada skuad Garuda. Ini adalah momen pembuktian bahwa Indonesia bukan sekadar pelengkap di panggung Asia, tetapi pesaing serius yang patut diperhitungkan. Dan jika kita bicara soal atmosfer, jangan lupakan bahwa supporter Indonesia selalu hadir dalam jumlah besar, bahkan saat bermain di luar negeri. Siapa yang bisa melupakan bagaimana suara Garuda di dadaku menggema di stadion asing? Jika ribuan supporter Indonesia kembali memadati tribun Suita City Football Stadium, maka laga itu akan terasa seperti pertandingan kandang bagi kita. Suara drum, teriakan semangat, dan kibaran merah putih bisa menjadi kekuatan tambahan yang tak terukur nilainya. Kini, tinggal bagaimana Kluivert dan pasukannya meramu strategi terbaik. Jika Jepang benar menurunkan pemain cadangan, bukan berarti mereka akan bermain setengah hati. Bahkan, bisa jadi para pemain muda mereka bermain lebih ngotot. Karena inilah kesempatan langka untuk unjuk gigi di hadapan pelatih kepala. Tapi justru disinilah keunggulan Indonesia bisa muncul. Pengalaman, ketenangan, dan intensitas bermain bisa jadi pembeda. Kita punya pemain-pemain dengan jam terbang tinggi di Eropa, kita punya kombinasi stamina dan teknik, kita punya rasa lapar yang tak tertandingi. Dan jika pada akhirnya kemenangan bisa diraih, maka itu akan menjadi bukti bahwa tak ada yang mustahil. Bahwa dengan persiapan matang, kerja keras, dan keyakinan, Indonesia bisa menumbangkan raksasa Asia. Bahwa Garuda tidak lagi hanya terbang rendah di regional ASEAN, tetapi mulai mengepakkan sayapnya di langit Asia yang lebih luas. Mantap, FIFA hadiahkan hal ini ke timnas Indonesia. Pemberian spesial sebelum laga krusial versus Cina dan Jepang, kira-kira apa ya hadiahnya? Simak kabar menariknya. FIFA secara spontan memberikan hadiah untuk timnas Indonesia. Hadiah itu diberikan di jelang pertandingan timnas Indonesia versus Cina dan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, timnas Indonesia segera menjalani match September 10 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Matchday itu merupakan laga terakhir dalam fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilakoni timnas Indonesia. Adapun pertandingan timnas Indonesia versus Cina dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Sementara, laga melawan Jepang berlangsung di Stadion Suita, Jepang pada 10 Juni 2025, atau 5 hari berselang usai laga melawan Cina. Kemenangan pada dua pertandingan itu penting bagi skuad asuhan Patrick Kluivert ini untuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Meski timnas Indonesia perlu berharap hasil buruk untuk negara seregu lain, peluang bagi timnas Indonesia terbilang cukup besar untuk hasil maksimal dalam dua laga itu. Pasalnya, laga melawan Cina dihadirkan di kandang Garuda. Sementara, Jepang juga telah memastikan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 dimungkinkan akan menurunkan lapis keduanya. Jelang laga timnas Indonesia versus Cina dan Jepang itu, FIFA memberikan hadiah spesial untuk skuad asuhan Patrick Kluivert tersebut. Hadiah untuk skuad Garuda dari FIFA diunggah langsung di laman Instagram resmi FIFA World Cup. Hadiah itu bukan dalam bentuk material. Namun, FIFA memberikan hadiah berupa perhatian untuk mengingatkan laga krusial timnas Indonesia. Dalam postingannya, FIFA mengingatkan timeline pertandingan timnas Indonesia. Istilah kata 30 hari lagi, tulis keterangan FIFA, dikutip Kamis, 8 Mei 2025. Hal itu beserta mengingatkan kembali hasil pertandingan timnas Indonesia dalam 3 laga ke belakang. Dirincikan, timnas Indonesia versus Arab Saudi, 2-0, Australia versus timnas Indonesia, 5-1, dan timnas Indonesia versus Bahrain, 1-0. Tentu menarik untuk menyaksikan dua laga terakhir timnas Indonesia tersebut. Gerald Vandenburg belusukan ke Jawa Tengah. 9 pemain dalam pantauan timnas U23 Indonesia. Kira-kira siapa saja ya pemain tersebut? Berikut daftarnya. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg melakukan kunjungan ke dua klub Jawa Tengah yang berkompetisi di Liga 1, PSIS Semarang dan Persis Solo. Demi melakukan pemantauan kepada calon pemain timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg melakukan perjalanan ke Jawa Tengah. Kali ini ia menyambangi dua klub yang berlaga di Liga 1,
yakni PSIS Semarang dan Persis Solo pada Rabu, 7 Mei 2025. Gerald lebih dulu menyambangi PSIS Semarang yang disambut sang pelatih caretaker, M. Ridwan, beberapa pemain dan staf. Namun klub asal Semarang itu tidak mempublikasikan secara resmi pertemuan yang terjadi di salah satu restoran tersebut. Kemudian Gerald Vanenburg beralih ke Solo untuk menengok latihan Persis Solo. Pelatih asal Belanda itu disambut pelatih kepala Persis, Ong Kim Swee dan jajaran stafnya. Kebetulan Persis Solo sedang melakukan latihan di Stadion UNS, Solo pada Rabu, 7 Mei 2025. Ong Kim Swee sendiri menganggap kedatangan Gerald sebagai suatu hal positif seorang pelatih timnas U23 Indonesia yang mengenali para pemainnya. Ya, satu tanda yang cukup positif, di mana saya percaya bahwa pelatih timnas Indonesia U23 ingin mengenali para pemain, kata Ong Kim Swee dalam rilis resmi yang dikeluarkan klub. Di samping itu, ia melihat latihan tim Persis terutama para pemain berusia di bawah 23 tahun, tambahnya. Dengan kunjungan ini, maka setidaknya ada 9 pemain yang tengah dipantau Gerald Vanenburg untuk masuk ke skuad timnas U23 Indonesia, berasal dari PSIS Semarang dan Persis Solo. Di PSIS, ada nama Rahmat Syawal, Fakih Maulana, Tri Setiawan, Ridho Syuhada dan Aulia Rahman. Nama-nama pemain tersebut juga sudah sering dimainkan di tim utama dalam kompetisi Liga 1. Sementara di Persis Solo ada nama-nama pemain seperti Zanadin Faris, Randy Sanjaya, Altaf Al-Rizky dan Arhan Kaka. Ong Kim Swee berharap Gerald selanjutnya tidak hanya menyambangi klub saat latihan, melainkan saat pertandingan juga. Saya berharap banyak lagi rencana-rencana ataupun juga pelatih datang melihat sendiri para pemain ini, bukan saja datang pada latihan tim, tetapi pada pertandingan-pertandingan Persis yang akan datang, kata OKS. Di sini kita memiliki beberapa pemain seperti Zanadin, Altaf, Kaka, dan beberapa pemain lagi. Bagi saya mereka para pemain harus membuktikan di pertandingan kita, bersama Persis, agar terpilih mewakili timnas yang merupakan satu prestasi, di mana semua pemain ingin beraksi untuk Indonesia, tambahnya. Emil Audero terancam batal debut saat timnas Indonesia lawan Cina. Patrick Kluivert dapat pesan penting dari kiper Liga Eropa. Jika Emil Audero tak bisa debut saat timnas Indonesia menghadapi Cina, Patrick Kluivert bisa mengandalkan salah satu kiper yang berkarier di Eropa. Skuad Garuda masih memiliki 2 laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Juni nanti. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Kemudian, mereka akan melawat ke Suita City Stadium untuk menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. Emil Audero berpeluang besar melakoni debutnya saat timnas Indonesia menghadapi Cina pada bulan Juni nanti. Sebelumnya, dia hanya dicadangkan oleh Patrick Kluivert ketika skuad Garuda melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu, karena Martin Paes masih menjadi pilihan utama. Namun, Paes harus menjalani skorsing pada saat timnas Indonesia melawan Cina setelah menerima kartu kuning keduanya di putaran ketiga pada laga kontra Bahrain, 25 Maret 2025 lalu. Sayangnya, Audero dihadapkan oleh situasi menyulitkan karena komitmen bersama klubnya di Liga Italia, Palermo. Pada saat ini, Palermo berada di posisi ke-7 di klasemen sementara Serie B yang tinggal menyisakan 2 matchday lagi. Jika Rosanero finish di 8 besar, maka mereka akan mengikuti playoff promosi ke Serie A yang diikuti oleh tim-tim dari peringkat ketiga hingga ke-8. Keenam tim ini akan memperebutkan 1 tiket promosi ke Serie A dan itu bisa memakan waktu panjang hingga awal Juni. Jika mampu berlaga hingga partai final, maka Audero akan berkomitmen bersama Palermo hingga 1 Juni 2025 mendatang. Dengan demikian, Audero akan melewatkan sebagian besar persiapan timnas Indonesia yang mulai menjalani pemusatan latihan, TC, pada akhir Mei ini. Ada 4 hari untuk Audero melakukan perjalanan dari Italia ke Jakarta sebelum duel kontra Cina. Namun waktunya sangat sempit. Dan hal semacam ini pernah mengganggu Jai Itzes pada musim lalu. Venezia berhasil promosi ke Serie A berkat jalur playoff pada musim lalu. Namun timnas Indonesia menderita dampak karena Itzes tidak bugar ketika tiba di Indonesia untuk laga kontra Irak. Sang bek tengah hanya berada di bangku cadangan saat timnas Indonesia menghadapi Irak, yang berakhir dengan kekalahan 0-2 karena baru mendarat beberapa jam sebelum laga. Kini, Audero mungkin akan dihadapkan oleh masalah serupa.
Namun Patrick Kluivert mendapatkan kabar baik dari seorang kiper yang berkiprah di Liga Eropa. Dialah Cyrus Margono yang terus membuktikan dirinya saat bermain untuk klub Liga Kosovo, KF Dukakjini. Pada April lalu, Margono sudah pernah ditemui oleh pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, dan berlatih bersama di Kosovo. Dia tampil gemilang untuk Dukakjini di musim ini, dengan kiprah terbarunya terjadi pada Rabu, 7 Mei 2025, kemarin. Klubnya bermain imbang 0-0 melawan Pristina, dan Margono berhasil mencatatkan clean sheet kelimanya di musim ini setelah melakukan 4 penyelamatan. Dia sudah tampil 16 kali di sepanjang musim ini, yang seakan membuktikan kualitas dirinya terhadap timnas Indonesia. Meski kualitas liganya terpaut jauh dengan Emil Audero dan Martin Paes, Cyrus Margono bisa menjadi opsi untuk jadi kiper ketiga timnas Indonesia jika diperlukan. Resmi, bek timnas Indonesia Shane Patinama dilepas KAS Eupen, bakal hijrah ke Bayangkara FC. Kabar mengejutkan datang dari bek timnas Indonesia, Shane Patinama yang kini ada di Belgia. Pemain 26 tahun tersebut resmi dilepas oleh timnya saat ini, KAS Eupen. Tentu, kabar ini mengejutkan. Pasalnya, Shane Patinama sebenarnya punya kontrak selama 2,5 musim di klub asal Belgia tersebut. Bek 26 tahun tersebut bergabung dengan KAS Eupen, usai menyelesaikan musim 2023 bersama Viking di Liga Norwegia. KAS Eupen memberinya kontrak sampai 2026. Namun, keduanya sepakat telah mengakhiri kerjasama saat kontrak masih tersisa 1 musim. Shane Patinama meninggalkan KAS Eupen, tulis akun Instagram resmi klub. KAS Eupen dan Shane Patinama telah sepakat untuk mengakhiri kontrak mereka. Pemain internasional Indonesia tersebut akan meninggalkan klub setelah musim 2024-2025. KAS Eupen ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmennya dan mendoakan yang terbaik baginya baik dalam level olahraga maupun pribadi, khususnya bersama tim nasional Indonesia. Lanjutnya, sejak dinaturalisasi pada 2023 lalu, Shane Patinama sudah mencatatkan 10 caps bersama timnas Indonesia. Sayangnya memasuki 2024, pemain kelahiran lista tersebut gagal bersaing dengan nama-nama baru. Dalam setahun, sudah ada 3 nama baru yang mengisi pos bek kiri. Pertama, ada nama Nathan Choyaon dari Swansea City. Pada Juni 2024, ada nama Kelvin Verdong yang bergabung dengan skuad Garuda. 2 bulan lalu, giliran Dean James yang bergabung di jajaran bek kiri timnas Indonesia. Kondisinya makin terpinggirkan di skuad Garuda. Hal ini juga berimbas dengan performa di level klub. Shane Patinama hanya tampil 17 kali di musim ini. Catatan ini ditutup dengan berita buruk juga mengingat dia cedera di akhir musim. Sampai saat ini, belum diketahui tujuan berikutnya bek timnas Indonesia. Usut punya usut, salah satu klub promosi Liga 1, Bayangkara FC dikabarkan bakal merekrut Shane Patinama. Sebelumnya, Bayangkara FC memang berminat untuk memboyong beberapa pemain andalan timnas Indonesia untuk mengarungi Liga 1 2025-2026.